Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Ananda berada. Saya harap Ananda semua masih selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di kelas daring PPKN ini. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas materi mengenai norma dan keadilan. Untuk itu, Bapak harap Ananda semua bisa serius dalam menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai, ada baiknya saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada materi berikut ini. Yang pertama, peserta didik bersyukur atas pentingnya norma dalam kegiatan bermasyarakat. Yang kedua, mendukung norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Yang keempat, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Oke, pertama mari kita membahas pengertian dari norma. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan petunjuk kehidupan mengenai benar dan salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Jika norma itu dilanggar, si pelanggar akan terkena sanksi. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut, ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Macam-macam norma. Dalam materi ini, Bapak akan membahas mengenai 4 macam norma. Yang pertama adalah norma kesusilaan, kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat adalah norma hukum. Norma kesusilaan. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan menggerakkan manusia kepada kebenaran. Coba Ananda amati gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar murid-murid yang sedang belajar. Ini merupakan adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan. Karena belajar merupakan naluri seorang manusia. Keinginan belajar itu sendiri datang dari nurani yang ingin memperoleh pengetahuan dan memperoleh kebenaran dari sebuah pengetahuan. Silakan Anda sekalian amati gambar dalam video ini. Itu merupakan gambar seorang pelajar yang mencontek ketika ujian.
Gambar ini merupakan salah satu contoh dari pelanggaran norma kesusilaan. Sanksi dari norma kesusilaan, karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatan salahnya tersebut. Seseorang yang akan mencontek, pasti dia akan merasakan penyesalan di dalam hatinya, karena nilai yang didapat dari hasil ujiannya merupakan nilai yang tidak jujur. Tentu tidak akan ada kesenangan dari nilai ujian yang didapat dari hasil mencontek. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat. Antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Coba Anda sekalian amati gambar di dalam video ini. Gambar ini adalah gambar seorang anak yang bersalaman pada orang tuanya. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari norma kesopanan, karena gambar ini merefleksikan tata cara seorang dalam berperilaku di dalam keluarga. Sanksi terhadap norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Gambar berikut merupakan salah satu contoh dari pelanggaran norma kesopanan. Gambar ini adalah gambar seseorang yang suka kentut sembarangan. Orang yang suka kentut sembarangan bukan tidak mungkin pasti akan dijauhi oleh orang-orang dan bahkan dicemooh. Bukan tidak mungkin kalau kalian yang suka kentut sembarangan nanti dicemooh dengan orang-orang sebagai raja kentut. Nah, bagi kalian yang kentut, jangan suka kentut sembarangan ya. Nanti kalian akan dikucilkan dari masyarakat. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal tersebut, manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara dan melestarikannya. Gambar berikut adalah salah satu contoh dari norma agama. Gambar ini merupakan gambar anak-anak yang sedang melaksanakan sholat. Sholat merupakan perintah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat merupakan ritual beragama bagi orang-orang Muslim.
Coba Anda sekalian amati gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan gambar para pelajar yang sedang menyeberang di zebra cross. Ini merupakan salah satu bentuk contoh dari penerapan norma hukum. Mereka sedang menerapkan aturan dalam berlalu lintas, menyeberang pada zebra cross. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Bagi Anda sekalian yang mempunyai kendaraan bermotor, ataupun yang suka menaiki kendaraan bermotor, silakan Anda amati gambar ini. Menurut Anda sekalian, apa yang salah dari gambar ini? Kesalahan dalam gambar dan foto ini adalah para pelajar tersebut tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka tidak mengenakan helm dan juga tidak mengindahkan standar keselamatan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Sanksi yang umumnya diberikan oleh orang yang melanggar norma hukum adalah denda ataupun kurungan penjara. Demikianlah materi mengenai macam-macam norma. Bapak harap Anda sekalian bisa fokus dan bisa memahami materi yang baru saja Bapak sampaikan. Bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang salah di dalam video ini, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.